Pria yang naik pesawat untuk pertama kalinya. Tiba-tiba ditemukan retakan di kaca pesawat. Dia segera membunyikan bel untuk memanggil petugas. Tapi pramugari memberitahunya, pesawat diperlakukan secara khusus. Kalaupun ada retakan kecil, tidak akan berbahaya. Jadi biarkan dia merasa nyaman. Berbalik dan pergi. Tetapi pria masih merasa cemas dan tidak aman. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mencium bau terbakar. Jadi dia menekan tombol panggil lagi. Pramugari dengan tidak sabar menjelaskan kepadanya, ada sedikit masalah dengan AC pesawat. Ketika seorang pria mendengarkan, ekspresinya sangat tenang. Melihat dia tidak berbicara lagi, pramugari berbalik dan pergi. Bau terbakar semakin parah. Pria yang kewalahan. Dia ingin memberitahu penumpang lain, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Saat itulah dia melihat pesawat meledak. Tak satu pun penumpang di pesawat itu selamat. Pesawat akan meledak. Dia segera menekan tombol panggil. Tapi tindakannya dari waktu ke waktu membuat Lisa berpikir. Seorang pria mendekatinya tetapi menggunakan alasan takut dengan pesawat. Jadi pilihlah untuk menutup mata. Pria itu tidak sabar untuk datang dan menjelaskan secara langsung. Tapi Lisa masih keras kepala. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa indera keenam pria itu dari kecil hingga besar sangat akurat. Setiap kali apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Dia mengenal dirinya sendiri. Kapten tidak dapat diperintahkan untuk melakukan pendaratan darurat. Jadi dia ingin meminta penumpang lain untuk menyarankan. Tapi penumpang di sekitarnya mengira dia punya masalah. Pikir dia kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Pada akhirnya dia dituduh menyebabkan kepanikan. Dikejar sampai ke kelas ekonomi oleh kru. Saat istirahat, Lisa mengalami mimpi yang aneh. Dia bermimpi bahwa dia mencium seorang pria. Setelah bangun tidur, Lisa terlihat jijik. Dia telah menyesuaikan mentalitasnya dan ingin melupakannya. Namun saat berpapasan dengan seorang pria, ada perasaan aneh. Dia selalu merasa bahwa pria melihat ke dalam jiwanya. Mereka tidak tahu bahwa pria itu hanya memiliki mimpi yang sama. Tapi pertanda belum berakhir. Pria itu tiba-tiba melihat sebuah granat jatuh dari tanah. Jadi dia berteriak. Teriakannya langsung menarik perhatian pengejar. Dia menunjuk ke lokasi granat ke pramugari. Tetapi manajer berbalik dan tidak ada apa-apa di tanah. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Tidak bisa menahan diri lagi. Jadi cepatlah keluar dan lari menemui kapten. Lisa khawatir pria itu membuat kepanikan lagi. Pegang pria itu dan pukul bagian belakang kepalanya. Kapten untuk keselamatan semua penumpang. Mengunci pria di dapur. Kami telah memeriksa pesawat secara menyeluruh. Sebenarnya ada granat. Apa yang harus aku lakukan untuk kalian percaya ini? Tak disangka, pria itu baru saja selesai berbicara, sekelompok perampok muncul. Mereka dengan cepat mengalahkan kapten. Dan kemudian mengumpulkan semua penumpang bersama-sama. Pada saat ini, bos bandit perlahan keluar dari kerumunan. Dia memberitahu semua orang. Mereka awalnya bernegosiasi dengan perusahaan asing. Jika negosiasi gagal, dia akan meledakkan pesawat. Dengarkan di sini. Lisa pasti punya pandangan berbeda terhadap pria itu. Perampok itu juga mengagumi pandangan jauh ke depan pria itu. Tapi terserah pada pemimpin asing untuk memutuskan apakah pesawat itu akan meledak atau tidak. Prediksinya tetap menjadi misteri. Perampok bos yang lebih spesial. Semua orang aman sampai negosiasi tidak menghasilkan apa-apa. Pada saat ini, dia dengan ganas berjalan ke arah seorang saudari. Ketika orang tua khawatir tentang keselamatan putri mereka, bos mengeluarkan sapu tangan. Bersihkan coklat dari mulutnya. Gadis itu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Seperti yang diketahui semua orang, gadis itu hanyalah senyuman. Menyelamatkan nyawa keluarganya. Kemudian bos memerintahkan. Semua pramugari kembali ke posisinya masing-masing. Lisa datang ke ruang tunggu.
Dia dengan bersemangat bertanya kepada pria itu apa nasibnya. Apakah dia akan menikah nanti? Apakah suamimu baik padamu? Karena saat ini dia sedang ditipu oleh sahabatnya. Sementara Lisa mengoceh. Perampok dengan pistol tiba-tiba muncul di benak pria itu, menunjuk ke adegannya. Tapi jangan katakan itu, hibur saja dia. Setelah mengatakan itu, suasana hati Lisa membaik. Keluarkan kunci borgol. Buka dia. Tapi belum disetujui, bos. Membiarkan pria itu keluar dapat dihukum karena. Pria itu segera berdiri dan menjelaskan kepada Lisa. Bos mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Sekarang presiden asing belum memberikan jawaban. Ditunggu prediksinya. Perampok pesawat yang membosankan. Ingin berolahraga saat melihat pramugari. Sayangnya, perampok memilih Lisa. Pria itu mencoba menghentikannya, tetapi dirobohkan oleh para perampok. Saat ini, sahabatnya mengajukan diri untuk menggantikan Lisa. Di mata orang, pacar berjalan perlahan ke kamar mandi. Diam. Mereka semua berdoa agar wanita itu selamat. 3 menit kemudian, pria membuka pintu. Menikmati. Wanita itu keluar dari kamar mandi dengan penampilan acak-acakan. Lisa langsung memeluk sahabatnya dan berkorban. Masa lalu seakan menghilang dalam sekejap. Meski bosnya adalah perampok, dia tidak pernah menggertak pria dan wanita. Mengetahui bawahan dia melakukan ini. Marah mengalahkan bawahan. Karena masalah negosiasi, bos memutuskan untuk memilih seorang pria dari pesawat dan menembaknya. Semua orang takut dan tidak aman ketika mereka mendengar ini. Agar adil, dia membawa seutas tali. Begitu musik dimainkan, mereka mulai lewat. Hanya musik yang berhenti saat bola jatuh ke tangan seseorang. Pria ini sangat beruntung. Suami dan istri bertengkar sejak naik pesawat. Sekarang mati tapi ingin mati untuk satu sama lain. Gadis kecil itu dengan gugup menatap pria besar itu. Namun, bos melihat bahwa itu adalah orang tua gadis kecil itu. Sengaja menyiram. Kali ini tidak dihitung. Keluarga beranggotakan 3 orang itu menghela napas lega. Tapi gadis Wick di belakang memprotes. Jika mereka tidak harus mati, itu berarti dia harus membiarkan orang lain menggantikannya. Tidak adil. Setelah mendengarkan bos, dia jelas menerima dan menawarkan untuk bermain lagi. Permainan dimulai. Penumpang menerima bola tali yang terlihat seperti kentang panas, menyebar dengan tergesa-gesa. Tapi salah satu wanita seharusnya mengoper bola ke orang di sebelahnya. Secara tidak sengaja menjatuhkan bola ke tanah. Atas desakan orang banyak, pria itu tidak perlu khawatir berjalan untuk mengambil bola. Musik asli berhenti pada titik ini. Bos akhirnya menemukan orang mati. Tapi pria juga berdebat. Jika bola jatuh ke tanah, dia akan mengambilnya sendiri. Jika dia tidak mengambilnya, dia tidak akan dipilih. Bos mengangguk dan berpikir itu masuk akal. Jadi tanyakan padanya siapa yang menurut dia pantas lebih banyak mati. Pria menunjuk lurus ke arah wanita yang mengenakan wig. Karena mulutnya sejak naik pesawat terus memandang rendah orang lain. Membual. Wanita mencoba menjelaskan bahwa seluruh tubuh mereka palsu. Kemudian wig wanita tepat di belakang pria kaya itu. Putra keluarga kaya ini hanya bekerja sebagai pramugari. Mereka mengambil kelemahan dan keinginan manusia. Keegoisan ditunjukkan. Namun pada akhirnya tidak ada hasil. Jadi bos mengeluarkan kartu poker. Dia menyarankan siapapun yang mendapat 2 berlian akan berdiri. Pria itu melirik Lisa. Karena dia memprediksi Lisa adalah orang yang beruntung. Di kartu remi dibuka satu persatu. Jawaban puas ditampilkan di semua wajah. Saat ini, pria itu melihat bosnya lagi menodongkan pistol ke Lisa. Berikutnya adalah adegan kematian tragis Lisa. Keputusan dibuat untuk menyelamatkan pria Lisa. Saat itulah Lisa bahkan belum membalik kartu trufnya. Bertukar kartu dengannya. Pria yang berat itu memberitahunya bahwa itu pasti akan baik-baik saja. Dia tahu takdir.
Jadi beritahu wanita itu rahasia mimpi itu. Padahal kita baru kenal 2 jam. Tapi ada rasa keakraban antara satu sama lain. Tepat ketika bos hendak menembak pria itu, tiba-tiba pesawat menghadapi badai. Sambaran petir menghantam pesawat. Ada kekacauan di kabin. Pesawat kehilangan keseimbangan. Meski pria yang menyelamatkan Lisa dari gangster, tetapi Tuhan tidak membiarkannya bebas. Lisa jatuh tersungkur di cermin. Pria itu memeluk Lisa dengan erat. Lisa memiliki penampilan yang tidak biasa. Pada akhirnya, tidak ada jalan keluar dari takdir.